Baik, selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Siang ini? Baik. Baik ya, kita semua berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan kita siap untuk mengikuti hari kedua workshop Kapita Selecta Penabur Edu Summit 2022. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai inovasi pembelajaran dengan menggunakan game edukasi. Mulai saya memperkenalkan narasumber pada siang hari ini, Bapak Roberto Santana Mole, Eskom MM. Beliau sarjana komunikasi dari Estemik LIKMI Bandung, LIKMI Bandung jurusan Information System Management, dan MM dari Universitas Kristen Maranatha jurusan Professional Human Resource Management. Beliau pernah bekerja sebagai guru musik dan sains di SMPK 5 BPK Penabur Bandung, Medical Sales Executive PT Lansen Pertiwi Agung, guru biologi dan musik di SMAK 3 BPK Penabur Bandung, dan sampai saat ini ya guru sains di SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Boleh saya undang Bapak Roberto Santana Mole untuk memulai pemaparan materinya. Ya, terima kasih Ibu Santi buat pengantarnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan pelayanan di BPK Penabur. Selamat siang. Siang semuanya Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya pengurus dan panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbagi di sini. Tapi terutama terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan pengajar, pendidik yang hadir di sini, karena rekan-rekan pun sudah mendukung saya dengan membuat detak jantung saya sekitar 300% lebih cepat dan lebih keras. Bahasa Sunda nama ngadek-dek Bapak Ibu. Terima kasih. Saya bukan siapa-siapa, saya sama dengan rekan-rekan sekalian, sehingga kalau disebut narasumber kok kayaknya saya jadi malu. Karena sekali lagi saya puji Tuhan diberi kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya dimampukan untuk bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Jika kemudian di tengah paparan atau sharing atau berbagi yang saya lakukan ada kendala, misalnya mungkin audio saya terdengar tidak begitu baik, ada gangguan misalnya, atau mungkin wajah saya tidak berkenan di mata Bapak Ibu, silakan disampaikan saja sehingga kita bisa mencari jalan keluarnya Bapak Ibu. Baik, saya akan segera memulai dan saya mohon izin untuk berbagi layar dengan kita semua. Saya akan bagikan layar saya. Mohon maaf, saya sendiri pribadi berdoa semoga jaringannya baik. Tapi tadi sudah didoakan baik oleh Ibu Nina juga tadi doakannya. Kita akan kita aminkan bahwa kita akan memiliki jaringan yang baik. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk berbagi, dan judul dari sesi ini adalah inovasi pembelajaran menggunakan game edukasi. Saya kemudian merenungkan, tapi tidak siang dan malam, judul ini. Lalu kemudian saya pikir saya ingin berbagi sesuatu yang saya kira bisa memuat tujuan dari sesi ini. Saya juga memberikan, saya memohon perkenan Bapak Ibu, jika ada yang berkenan, untuk join dengan Nearpod yang saya gunakan sebagai media berbagi saya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, boleh di peramban Bapak Ibu, browser Bapak Ibu, diketik join.nearpod.com dan monggo untuk memasukkan kode joinnya 4YP3X. 4 Yankee Papa 3 X-ray. Jika Bapak Ibu berkenan, sudilah kiranya untuk gabung di sini. Tidak akan bisa semuanya masuk Bapak Ibu,
karena saya lihat ada sekitar 6 juta orang di dalam Zoom ini, jadi kayaknya nggak bisa masuk, paling banter cuma bisa 250 orang. Ya, kalau ada yang masuk, saya berterima kasih sekali. Dengan demikian, tujuan saya memohon perkenan Bapak Ibu untuk masuk adalah supaya nanti kita sama-sama bisa lihat apa yang bisa dilakukan dengan Nearpod ini. Sebagai salah satu media yang akan saya bagikan berkaitan dengan menciptakan suasana kelas yang engaging. Kalau kata Ibu Nina tadi ya, suasana kelas yang engaging, yang melibatkan seluruh siswa. Sekali lagi, bagi yang berkenan untuk bergabung, mohon mengetikkan, saya bisa bagikan juga linknya di Zoom ya Bapak Ibu ya, saya akan bagikan linknya di Zoom untuk kita semua, jadi bisa diklik tautan yang saya bagikan di Zoom, atau menggunakan peramban dan mengetikkan join.nearpod.com, kemudian memasukkan kode kelasnya 4YP3X. Saya langsung jalan, Bapak Ibu. Sekali lagi ada tautan di chat dan ada kalau kita tutup kotak window yang ada di layar kita, Bapak Ibu bisa melihat kodenya ada di atas ya. join.nearpod.com 4YP3X. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat yang sudah masuk. Kita lihat di bagian kanan bawah itu ada angka mereka yang udah masuk. Teman-teman, rekan-rekan sepelayanan yang udah masuk 100 orang, 100 orang. Oke, Bapak Ibu, bagi yang udah masuk, boleh membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu menggunakan game edukasi di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan? Tidak pernah, kadang-kadang, cukup sering. Bagi Bapak Ibu yang tidak tergabung di dalam Nearpod lesson ini, boleh dong saya minta perkenannya untuk menuliskan saja di hari apa sih, benar nggak? Kalau ditulis di chat nanti itu linknya tenggelam. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh juga kalau mau meresponi di chat juga boleh. Apakah Bapak atau Ibu menggunakan game edukasi di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan? Silakan boleh meresponi di Nearpod lesson atau di chat. Saya termasuk orang yang tidak bisa meresponi karena saya tidak punya poni untuk diperes, jadi nggak bisa meresponi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa, monggo saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh berkenan untuk merespon. Mau dijawab dalam hati juga, ya puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu menggunakan game edukasi di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan? Tidak pernah, kadang-kadang, cukup sering, atau sering. Ini yang saya tunjukkan adalah halaman dari Nearpod yang ini adalah poll Bapak Ibu. Ini adalah polling. Jadi ini sekedar masukan Bapak Ibu ya. Nearpod yang saya gunakan menjadi salah satu dari media yang saya gunakan. Jadi jika kita belum pernah bertemu dengan Nearpod, maka ada nih platform yang namanya Nearpod ini. Dengan Nearpod ini, saya saat ini sedang melakukan survei terhadap Bapak Ibu, melakukan sebuah polling, ya. Dan Bapak Ibu lihat di sudut kanan atas ada student, ada teacher. Student adalah student's view of what's going on, dan teacher adalah apa yang saya bisa lihat melalui Nearpod yang saya sedang luncurkan ini. Saya bisa melihat bahwa kebanyakan menjawab B, which is kadang-kadang, cukup banyak juga yang menjawab C, tetapi yang tidak pernah ada 1-2 saja, berarti kebanyakan sudah. D itu sering. Wah, ada sebagian yang sering. Ya, ada puji Tuhan kalau begitu ya. Puji Tuhan kalau begitu. So, ini kalau orang Sunda bilang mah kabisanya Nearpod. Salah sahiji kabisana Nearpod. Salah satu yang Nearpod bisa adalah seperti ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Saya masuk ke sebuah fitur Nearpod yang namanya collaborative board. Karena jaringan, maka tadi dimuatnya agak sedikit lambat. Maka ini adalah papan kolaborasi. Ya, saya menanyakan kepada Bapak Ibu peserta media yang kita gunakan.
Ini judulnya. Aplikasi atau perangkat lunak atau laman apakah yang Bapak Ibu gunakan untuk menghadirkan permainan edukasi, education game, atau gamifikasi di dalam kelas Bapak dan Ibu? Karena ada perbedaan sih sedikit di antara game edukasi dan gamifikasi. World War, Kahoot, codecombat.com. Wow. Kahoot, World War, quizzes, World War, Kahoot, PowerPoint, World War, wow. Nearpod, yay. Saya bisa tunjukkan di sini nama setiap kontributor, tapi kalau saya juga bisa klik gambar mata di sudut kanan bawah untuk menutup nama-nama tersebut. Moga-moga tidak terjadi masalah, karena kadang-kadang, coba ya Bapak Ibu. Oh, ya, dia tidak meresponi. Mungkin dia seperti saya, tidak punya bagian rambut untuk diresponi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah menggunakan begitu banyak media untuk berinteraksi dengan siswa, gamification, and nah ini yang terjadi rupanya kalau saya mengetuk atau ngeklik gambar mata Bapak Ibu. Jadi nama-nama Bapak Ibu nggak kelihatan. Ini berguna jika dalam suatu kesempatan Bapak Ibu tidak ingin anak-anak saling tahu siapa yang mengatakan apa. Ya, ini Nearpod ya. Bapak Ibu, saya akan lanjut lagi karena yang dua tadi hanyalah sekadar survei yang saya lakukan untuk mengetahui peta penggunaan platform, application, websites yang Bapak Ibu kita sama-sama gunakan. Saya akan lanjut. Ya, jadi yang saya dapatkan poin-poin dari panitia berkaitan dengan workshop ini adalah satu, jenis game edukasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Ada banyak sekali game edukasi atau education game yang kita bisa pilih, tersebar di dunia maya. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, poin yang kedua yang diharapkan dari pertemuan kita adalah, ini kayak kalau kita ngajar di kelas ya Bapak Ibu, ini objectives, ini adalah learning outcomes. Membuat aktivitas pembelajaran yang menarik melalui game edukasi. Bahwa zaman dahulu, ya 3 tahun ke belakang lah, ketika pandemi, kita semua dirumahkan, tetapi life must go on, dan sekolah harus terus jalan, dan semuanya dilakukan secara online. Kita merasakan tantangan bagaimana kita bisa membuat siswa-siswi kita yang ada di seberang internet sana, di seberang Zoom, seberang Google Meet sana, bagaimana kita bisa membuat mereka tetap engaged, bagaimana kita bisa membuat mereka tetap terlibat, dan mereka tidak akan mau terlibat, kita tahu bahwa mereka tidak akan engage, tidak akan tertarik untuk mengikuti kegiatan pengajaran yang kita lakukan dari awal hingga akhir kalau mereka tidak tertarik. Dan game edukasi adalah solusi untuk membuat mereka menjadi tertarik. Namanya juga anak-anak. Tapi kita akan lihat nanti bahwa ternyata ada sisi anak-anak di dalam diri kita, orang dewasa. Yang ketiga, poin dari workshop adalah cara memunculkan interaksi guru dengan siswa dan antar siswa satu sama lain sehingga muncul dinamika di dalam proses pembelajaran. Jadi diharapkan dari workshop ini, Bapak Ibu, kita bisa kemudian memunculkan interaksi guru. Ada interaksi antar kita. Berapa di antara kita yang merasakan ketika dulu, sekarang puji Tuhan, kita sudah onsite. Tapi ketika dulu kita lagi engage, kita lagi KBM, kegiatan belajar mengajar, dan dilakukan di Zoom atau Google Meet atau whatever it is, berapa di antara kita yang merasakan kepasifan kita dan siswa? Berapa di antara kita yang kemudian merasakan seolah kita berbicara sendirian, yang siswa-siswa pada ada di sana karena mereka memang harus ada di sana, tapi basically tidak ada interaksi antara kita. Saya rasa sih mungkin ada di antara kita yang merasakan itu. Ya, lalu apakah di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan saat itu antara
siswa satu dan siswa yang lainnya ada interaksi atau tidak. Nah, itu juga menjadi sebuah pertanyaan, ya. Karena jika ada interaksi satu sama yang lain, maka akan muncul dinamika. Nah, kalau sekarang kita semua sudah sekolah on-site, PTM, maka kita patut bersyukur karena sejumlah masalah bisa kita selesaikan. Sejumlah masalah bisa kita selesaikan, berarti tinggal kita menyelesaikan sebagian masalah yang belum terselesaikan in person, on the spot, di tempat. Ya, inilah Bapak Ibu poin-poin dari workshop yang diberikan kepada saya. Berdasarkan ini pula lah maka saya berpikir, mohon maaf, silakan koreksi jika saya salah, tetapi saya berpikir saya tidak akan berbagi tentang sesuatu keterampilan yang sifatnya fancy, advanced, sifatnya itu sophisticated, rumit, terlihat cerdas dan sebagainya, melalui misalnya pembuatan game dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dahsyat seperti Roblox dan sebagainya. Saya tidak akan berbagi yang itu. Saya berpikir bahwa di saat semua kita tenaga pendidik BPP Penabur dengan range usia pengalaman kita yang begitu luasnya, maka saya berpikir untuk berbagi tentang sesuatu yang easy to use, sesuatu yang mudah untuk digunakan, yang di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, peringatan, a warning. This will not be about educational game. Ini bukan tentang game edukasi pure, bukan. But this will be about something which contain educational game. Ini berbicara tentang sesuatu yang memuat educational game. Sebuah platform yang kita akan gunakan, yang di dalamnya ada game yang menjamin keterlibatan engagement siswa. Dan dengan demikian kita ditolong untuk menciptakan suasana kelas yang dinamis, menyenangkan, siswa menaruh perhatian, dan ketika siswa lebih tertarik untuk menaruh perhatian, maka penyerapan mereka atas materi yang kita berikan lebih tinggi. Itu Bapak Ibu pengantar yang saya berikan. Panjang amat pengantarnya ya. Ya, begitulah. Jadi, sekali lagi, saya akan membagikan, alih-alih membagikan aplikasi pembuatan game, edukasi yang berat, saya sekarang gunakan dulu Nearpod. Nanti di tengah-tengah saya akan gunakan Genially, untuk Bapak Ibu juga bisa gunakan. Pesan sponsor dari dari saya adalah, in case in the future, jika di suatu masa yang akan datang Bapak Ibu ingin bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya. Jadi ingat itu ya, yang lagi trending di kalangan anak-anak. Tentang apapun yang saya bagikan, saya dengan senang hati akan mencoba meresponi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di sini, saya cenderung untuk mempersilahkan Bapak Ibu jika ada interupsi berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan ya, tetapi mungkin bukan berupa pertanyaan jawab yang perlu dijawab secara komprehensif dan lama, bukan. Tapi jika ada sesuatu yang perlu, darurat untuk disampaikan, monggo. Saya lanjut, Bapak Ibu. So, saya kembali sampaikan bahwa saya menggunakan Nearpod, dan di slide ini saya sampaikan beberapa teori, Bapak Ibu. Permainan adalah fakta yang dianalisis untuk memahami proses perilaku dalam permainan, pilihan keputusan masing-masing, dan bertindak atau berkata menjadi kesimpulan sebagai pembelajaran memproduksi diri sendiri. Dananjaya 2010-166. Okay, this is really theoretical. Continue. Edukasi adalah pendidikan. KBBI 2008 halaman 351. Pendidikan berasal dari kata dasar didik. Didik yaitu pelihara dan latih. Sedangkan pendidikan adalah proses, cara, perbuatan mendidik. Dapat disimpulkan bahwa game edukasi adalah sebuah media pembelajaran yang bersifat mendidik, di mana dengan media tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan melakukan kegiatan dengan sesama siswa. Ini bisa tentang interaksi antar siswa, dan melakukan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Ini teori, Bapak Ibu. Saya cuma sajikan supaya kita punya sedikit acuan. Saya lanjut. There is a child in all of us. Maksudnya adalah seperti saya tadi bilang, walaupun saya udah usia segini, tapi ada sisi kekanak-kanakan di dalam diri saya. Saya senang main. Jahil juga masih.
dia juga masih nggak tahu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga punya seperti saya, yang we still sometimes look childish, seperti itu, kekanak-kanakan, sehingga kemudian jadi ke orang lain, bisa jadi ya. Tetapi ini juga mau mengatakan kepada saya setidaknya bahwa yang namanya permainan, game, atau sesuatu yang sifatnya berupa permainan adalah sesuatu yang mampu menarik tidak hanya mereka yang masih muda, anak-anak didik kita, peserta didik kita, tapi juga kita. Di sini kita melihat pentingnya educational game or gamification or things like that. Bapak Ibu, demikian. Lalu saat ini saya akan terus menggunakan Nearpod ini untuk menunjukkan fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa lihat untuk bisa digunakan. Ya, moga-moga bagi mereka yang jarang menggunakan Nearpod, kemudian makin Nearpod juga. Bagi mereka yang belum pernah bisa pakai, bagi mereka yang sering, menjadi keseringan. Okay, benefits of game-based learning. So, ada perbedaan antara game-based learning dan gamification. Secara sederhana, game-based learning adalah pembelajaran menggunakan permainan yang biasanya terfokus pada satu tujuan, mungkin indikator pembelajaran tertentu. Kalau gamifikasi itu adalah sebuah permainan game yang dibuat untuk membangun, untuk merangsang suatu respon atau suatu sifat atau sikap tertentu di dalam diri mereka yang memainkan game tersebut. Ini bicara tentang luas dan sempitnya target dari gamification dan game-based learning. Tetap saya fokusnya ke game-based learning saja karena saya berpikir pembelajaran permainan edukasi itu lebih ke game-based learning, bahwa di dalamnya menggunakan gamifikasi itu adalah itu adalah hal selanjutnya. So, manfaat dari game-based learning, pembelajaran yang kita lakukan melibatkan game, adalah satu, motivasi. Seperti yang kita rasakan dan yang tadi kita bahas di menit-menit sebelumnya, bahwa ya, games akan membuat kita termotivasi karena kita tertarik. Lalu kita kemudian bersedia untuk melibatkan diri kita. Engagement, siswa akan di-engage, siswa akan merasa tertarik untuk melibatkan diri, kita bisa melibatkan mereka. Student center, karena memang ketika mereka melakukan game itu pasti ada aspek-aspek yang harus mereka lakukan sendiri, di mana di dalamnya mereka melakukan pengambilan keputusan, mereka harus kreatif, mereka harus inovatif, mereka harus jeli untuk melihat situasi dan sebagainya, mereka harus punya strategi. Student centered. Critical thinking and decision taking, ini seperti yang saya katakan seperti poin nomor 3, bahwa kemudian mereka harus mampu dengan situasi yang terjadi saat itu di tengah pembelajaran berbasis game ini, mereka mampu untuk berpikir kritis tentang apa yang sedang terjadi, lalu mengambil keputusan yang tepat. Creativity, tentu saja ya, in many kinds of games, di banyak game juga kita dorong untuk menjadi kreatif, and so on and so forth. Ada banyak manfaat dari game-based learning. Lanjutannya, cukup sudah tentang teori. Saya hentikan pembicaraan saya tentang teori, saya masuk ke praktis. Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan bahwa saya akan menggunakan fitur-fitur Nearpod untuk berpraktik ya Bapak Ibu ya, untuk moga-moga kita bisa lebih engage. Saya dengan 239 teman di dalam lesson Nearpod ini. Ini pengantarnya aja. Mohon maaf kalau saya terkesan sedikit narsis, tidak bermaksud, karena memang antara percaya diri dengan tidak tahu diri, Bapak Ibu, bedanya tipis sekali. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu ya. So, silakan bagi mereka yang di dalam lesson untuk, jadi ini saya buat sebuah game pairing. Jadi mereka yang di dalam Nearpod bisa kemudian memasangkan gambar dengan huruf dan kata-kata itu. Ini buah, saya ambil yang simpel aja. Jadi silakan Bapak rekan-rekan sepelayanan, teman-teman, kalau saya boleh sebut rekan-rekan, Bapak Ibu, monggo untuk dikerjakan. Dari sisi student, inilah yang akan terlihat Bapak Ibu.
Lalu kemudian mereka akan, oh oke, saya akan melakukannya. Nanas. Salah. Gitu ya. Nangka. Salah. Dan seterusnya. Ya. Melon. Benar. Dan seterusnya. Mereka akan melakukan ini. Ya. Dari sisi teacher, what we can see, yang akan kita lihat dari sisi teacher adalah, nah, kita bisa lihat, wow, siswanya udah pada, maaf ya, saya ceritanya menyebut Bapak Ibu dengan kata siswa, mohon maaf. Jadi ceritanya ini peserta itu kemudian seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan pairing tadi, matching pair tadi, menjodohkan tadi. Ternyata lihat, namanya belum saya bisa tunjukkan namanya dengan mengklik gambar mata di sini. Saya bisa juga tidak tunjukkan, ya Bapak Ibu, saya nggak usah tunjukin aja sekarang. Ya, tapi lihat dia si peserta yang bersangkutan ini nomor pertama, dia bisa menjodohkan 12 pasangan hanya dalam 12 langkah. Misalnya gitu ya. Ini juga sama. Oh, pokoknya Palalintar, wah, hebat lah, pinter. Rupanya para peserta ini pakar buah-buahan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini satu fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini kan seperti game juga kan buat kita kan. Jadi anak-anak asik dan mereka akan dengan antusias berusaha untuk menyelesaikan pepaya, mangga, mana pepaya. Pepaya ini baik untuk pencernaan. Oh, ini dia pepaya. Ini rambutan. Ini rambutan yang membuat buah yang membuat saya minder karena rambut saya kadang lebih pendek darinya. Ya, rambutan. Durian buah yang kejam karena dia tajam dan bisa menusuk orang lain. Nanas itu termasuk gorengannya karena lagi makan pisang goreng, bilang, gimana, enak gak? Nanas. Nah, itu nanas itu termasuk gorengan. Jambu air mana? Oh iya, jambu air. Maaf Bapak Ibu kalau saya pakai bahasa Sunda, saya dari Bandung. Walaupun nama saya Roberto Santana Molo itu Ambon, tapi saya lahir di Bandung, jantan abi mah orang Sunda, mohon maaf hampura pisan. Semangka teh anu ieu, nangka teh anu ieu, pisang teh anu ieu, kiwi teh anu ieu. Ini Bapak Ibu, buah yang terakhir adalah buah yang bisa kalau Bapak Ibu bisa jadi kata-kata kia. Sebutkan 10 nama buah dalam 1 detik. Rujak. Oke, selesai. Jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa saya 14 langkah ya. Ini fitur pertama. Mari kita lihat para peserta. Ternyata saya termasuk di antara yang paling tidak berhasil ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Tadi matching pairs. Now, what do we have? Ini adalah ini namanya click and drop Bapak Ibu. Ini ada click and drop. Jadi Nah, saya guru biologi. Jadi melalui ini mereka punya aktivitas semacam ini. So what they need to do is just to click on the word. Dia tinggal klik mau yang mana, hati misalnya. Mana tuh? Hilang. Astaga. Wah, hatinya hilang. Hatiku hilang. Nah, tinggal dipindahin. Di mana sih kantung empedu? Mana sih kantung empedu gitu ya. Oh, sini misalnya ya. Kerongkongan. Dan seterusnya. Mulut. Mana mulut? Mulut. Apakah mulut di sini? Gitu ya. Salah, bukan itu mah kelenjar ludah dan seterusnya ya. Jadi di sini siswa pun akan disibukkan. Ya, ini memang lebih cocok untuk online ya, Bapak Ibu. Tapi FYI Bapak Ibu, bahwa yang namanya Nearpod ini bisa digunakan pada saat kita pembelajaran di kelas, ya. Artinya jika sekolah mengizinkan siswa untuk mengeluarkan gawai mereka, gadget mereka, maka mereka bisa menggunakan gawai itu. Tentu saja biasanya menjadi concern sekolah adalah bahwa siswa tidak boleh pada saat mengeluarkan gawai di dalam kelas membuka misalnya WhatsApp dan sebagainya. Kan itu akan concern-nya, sehingga ini akan menjadi relatif untuk masing-masing sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, mereka bisa melakukan ini, tapi kalaupun mereka tidak boleh mengeluarkan handphone, ya udah, berarti ini nggak bisa dipakai. Hanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, ini ada turn on student pace. Nearpod, lesson Nearpod atau pembelajaran Nearpod itu bisa diluncurkan sebagai suatu pembelajaran di depan kelas atau student-paced learning.
Bapak Ibu, kita bisa membuat suatu materi pembelajaran dengan Nearpod yang penuh dengan interactivity, dan mereka bisa melakukan berbagai game yang disediakan oleh Nearpod. Lalu kemudian mereka kerjakan itu di waktu yang mereka miliki, tidak di dalam kelas. Namanya student paced lesson. Kecepatannya siswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kelebihan dari Nearpod. Kalaupun jadi kita kemudian kalau ditanya apakah Nearpod masih relevan dengan PTM yang kita sedang bukan PTM sekarang ya, PTM yang kita lakukan sekarang, apakah relevan? Menurut saya sih masih. Kalau saya salah mohon dikoreksi Bapak Ibu. Deng deng deng. Ya, saya kembali bisa melihat progres dari peserta. Tetapi ini jadi nanti pekerjaan peserta akan muncul semua, akan tercantum di dalam sini Bapak Ibu ya. Saya bisa periksa. Kita akan lihat nanti bahwa Nearpod itu ada assessment. Assessmentnya juga namanya real time assessment. Kita bisa secara real time melihat sejauh mana sih siswa berpartisipasi. Dan di dalam partisipasi mereka, seberapa baikkah mereka mengerjakan atau melakukan aktivitas di dalam. Itu ada skornya yang langsung bisa saya lihat sebagai teacher, yang bisa langsung Bapak Ibu lihat kalau Bapak Ibu menggunakan Nearpod. Tidak bermaksud endorsement nih Bapak Ibu ya. Ini mah ada karena saya hanya bermaksud berbagi, ini bermanfaat. Lalu kemudian saya mohon izin untuk lanjut karena nggak boleh lama-lama, nanti waktunya habis hanya untuk sekedar nunjukin ini. Nah, Nearpod ada juga yang seperti ini Bapak Ibu, 3D. Jadi mereka kalau siswa buka, mereka bisa melihat ini tentang sistem pencernaan, mereka bisa lihat apa yang saya lihat, yang kita lihat sama-sama, dan mereka bisa menggerak-gerakkan sistem pencernaan ini semau mereka. Mereka bisa zoom out, mereka bisa zoom in, mereka bisa lihat apa sih yang ada. Nah ini kenapa jadi miring-miring begini ya? Nah seperti itu ya. Jadi mereka bisa utak-atik gambar ini kehendak mereka untuk mempelajari materi yang sedang kita pelajari. Saya ceritanya sedang ngajar sistem pencernaan, mereka bisa utak-atik sistem pencernaan manusia 3 dimensi. Oh, usus halus, usus besar, oh lambung dan sebagainya. Mereka bisa, oh dari gini loh, tampak dari belakangnya ternyata, oh ini lambung, usus halus yang panjangnya 6 sampai 8 meter itu segini bentuknya, nguriwal di dalam dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Ini memory test, saya cepat aja, takut kelamaan. Nah ini artinya kita harus matching. Ya ini juga kan permainannya Bapak Ibu ya. Ini permainan, jadi tinggal di matching. Tadi kucing ada di sini, kelinci tadi di mana? Saya mah orangnya susah ingat dan gampang lupa, jadi pasti saya tidak akan bagus hasilnya. Dugaan saya sih anjing di mana? Oh ini kanguru dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, dan ya sudah, saya lewat saja. Ya ada memory test. Lalu ada nah ini adalah fitur video. Kalau fitur video ini Bapak Ibu saya bagikan bahwa ini ada satu fitur yang paling bisa digunakan di kelas onsite. Ya, ini sebuah video dari YouTube, lagu yang saya ciptakan tentang sistem pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses untuk menguraikan makanan dari ukuran besar menjadi kecil, dari bentuk yang kompleks jadi sederhana, agar dapat digunakan oleh tubuh kita. Nah, lagu itu stop di situ. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat di garis biru ini ada titik. Titik ini menunjukkan bahwa saya menyimpan suatu aktivitas di video ini. Aktivitasnya berupa pertanyaan.
lagunya berhenti, mereka harus menjawab pertanyaan. Jadi, apakah definisi dari pencernaan? Nah, siswa kan tadi ngedengerin lagunya, mereka langsung, oh pencernaan adalah bla bla bla, mereka akan ketik. Saya bisa lihat jawaban mereka di sini. Bapak Ibu ya, inilah yang membuat dia itu sangat relevan. Jadi kita pasang aja di depan kelas, videonya. Lalu ketika bagian ini berhenti, ya memang mereka mungkin tidak boleh ceritanya, tidak boleh keluarin handphone. Ya udah, tanya, oke, Badu, apa menurut kamu definisi dari sistem pencernaan? Ucrit, apa menurut kamu definisi dari sistem pencernaan? Unyil, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini fitur yang namanya video. Semoga asik. Ya lanjut supaya lebih banyak waktu untuk kita bisa masuk lebih jauh. Kemudian, aduh maaf ya Bapak Ibu, ini agak lama. Buka. Maaf. Oh, nah ini game yang paling saya suka di Nearpod. Namanya Time to Climb. Ya, dia adalah semacam kuis. Mari kita lihat saja ya. Saya akan continue. Berarti teman-teman, rekan-rekan kerja, Bapak Ibu yang ada di dalam Time to Climb, oh lebih dari 250 ternyata. Saya kira saya cuma bisa 250 ya. Ya, saya punya akun Nearpodnya memang yang agak beda Bapak Ibu. Jadi di sini peserta didik bisa langsung masuk tuh, pada masuk ya. Ini kita akan olahraga secara virtual. Kita akan tuh, teman-teman guru udah masuk, saya buka matanya lah. Bukalah mata. Nah, jadi udah ada ya nama-namanya begitu masuk akan muncul. Jadi Bapak Ibu lihat di belakang ada bukit ya. Ceritanya Time to Climb ini adalah waktu di mana para peserta akan mendaki gunung, melewati lembah, sungai, mengalir deras ke samudra bersama teman bertualang. Ini udah ada yang masuk di dalam, udah 82 orang, 90 orang, dan seterusnya. Maaf ya Bapak Ibu yang sudah masuk, ini soalnya biologi ini. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Tuh, nama-nama yang masuk udah ada. Jadi kita bisa tahu. Misalnya Roberto, kenapa kamu belum masuk? Gitu ya. Bisa begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya klik start game, nah ini ciri dari gamifikasi Bapak Ibu. Ciri dari gamifikasi adalah seperti dikatakan oleh Ibu Nina, ada apa namanya? Scoreboard, ada leaderboard dan sebagainya. Di sini ada ya. Jadi mari kita lihat, saya klik start game, oke? Udah 110 orang. Wow, Bapak Ibu terima kasih ya. Kerjasamanya luar biasa. Makasih pisan. Kalau saya klik game, aduh ini jaringannya agak lambat, jadi mohon bersabar karena orang sabar dikasihi Tuhan ya. Aduh, lama sekali ya. Start game. Ini sebetulnya masih waiting for player mungkin. Nah, jadi ini ada lagunya, musiknya nih. Moga-moga bunyi. Oh, tidak bunyi Pak ya. Baiklah. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu bisa mendengar atau tidak. Nah, jadi pertanyaan pertama, saat kita mengunyah, kelenjar ludah akan melepaskan apa dan apa yang membantu dalam pemecahan molekul makanan menjadi molekul berukuran lebih kecil. Ada A, ludah dan garam, saliva juga ludah sebetulnya, dan enzim, energi dan udara. Yang mana? Jawabannya, nah langsung, begitu menjawab langsung ketahuan. Sekian menjawab benar, sekian jawab salah. Yang belum menjawab ada 9 orang dan leaderboardnya mulai terisi. By default, durasi penjawaban pertanyaan itu sekitar 50 detik atau 30 detik, saya lupa. Kira-kira seperti itu. Ini masuk ke soal berikutnya. Saat kita menelan makanan, makanya cerna bergerak turun ke tenggorokan, rektum, kerongkongan, lambung. Yang mana? Yang jawabannya benarnya. Peserta akan menjawab dan kita bisa lihat lagi 19 orang sudah menjawab dan benar, 13 menjawab dengan salah, 14 yang semakin sedikit mereka yang tidak berpartisipasi. Puji Tuhan, dan terus seperti itu. Saya tidak bisa lihat di sini di sisi siswa, tapi kalau di sisi siswa mereka akan melihat ada oknum-oknum yang sedang berlari mendaki gunung tersebut. Kata oknum mungkin tidak tepat ya Bapak Ibu ya, tapi akan kelihatan bahwa mereka itu sedang ramai-ramai ini. Berapa tadi? Sekitar 110 karakter avatar itu sedang lari mendaki gunung gitu ya. Moga-moga ini pun adalah sejenis game yang menyenangkan mereka juga. Itu bisa lebih cepat dari lu. Oh, seperti itu kira-kira ya. Jadi seberapa cepat kita menjawab pertanyaan? Pak Leslie sekarang di paling atas. Ya. Kemudian seberapa cepat dan seberapa benar itu akan menentukan posisi kita di leaderboard. Oke?
Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lewatin lagi. Nggak usah lama-lama juga supaya Bapak Ibu punya waktu lebih banyak untuk menyerang saya dengan pertanyaan. Mohon maaf. Kelebihan Nearpod lainnya Bapak Ibu, ini juga bisa dipakai di kelas. Kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat kursor saya, semoga ya. Bapak Ibu bisa lihat kursor saya di layar. Di area bawah bisa lihat Bapak Ibu kursor saya. Bisa ya. Nah, Bapak Ibu ini ada add activity, jadi saya bisa saat itu juga menambahkan aktivitas, misalnya nambahin slide atau nambahin kegiatan apa. Tapi lihat kalau sebelah kiri itu ada yang namanya brain breaks video. Mungkin hari itu sudah sangat siang, jam ke-9, jam ke-10. Anaknya udah capek, bisa udah ada pelajaran olahraga, ada pelajaran seni tari gitu. Nggak lulus pisan, udah nggak sampai pisan ya. Iya lulus pisan, maaf. Dan ketika mereka di depan mata kita, mereka udah matanya itu udah 3,5 watt, 3,2 watt, udah gitu, kita bisa membuat mereka tergugah, kita bisa membuat mereka untuk bangun. Hei nak, bangun yuk. Kita bisa pakai yang namanya brain breaks videos. Brain breaks video itu, mari kita lihat. Jadi saya sebetulnya bisa ajak Bapak Ibu. Oke, saya bisa ajak Bapak Ibu untuk The floor is lava! Hey, Lyman here. It's a gorgeous day. What do you say we go for a walk? coba ikutin ya Bapak Ibu. Come on. Walk, walk. Walk, 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 walk. Take a walk now. Walk, walk. Walk, 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 walk. Everybody now. Walk, walk. You're walking. I'm walking. We're walking. Keep walking. Oh no, the floor is lava! Jump, 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 because Segitu dulu. Jadi kita bisa ajak anak untuk bahasa Prancisnya. Aduh, ada suara lain. Saya tersaingi. Ya, saya bisa ajak siswa untuk lebih bahasa Prancisnya teh cenghar Bapak Ibu, seger. Minta tolong di mute host dan co-host. Masih ada ternyata. Ya oke. Jadi brain breaks ini adalah video yang bisa kita pakai untuk membuat siswa segar lagi untuk bisa mengikuti sisa dari pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu, itu kan juga sesuatu yang menyenangkan. Lalu kemudian lanjut lagi. Nah, dengan Nearpod saya juga bisa membawa siswa menuju ke laman lain. Kalau tadi Ibu Nina ngomong soal Kahoot, Bapak Ibu ngomong Kahoot, quizzes dan sebagainya, maka kita bisa tempelkan quizzes, Kahoot dan sebagainya itu tautannya ke Nearpod. Contohnya ini, saya bikin sebuah gamifikasi menggunakan Genially, ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya klik, saya akan masuk ke Genially. Dan masuklah saya ke dalam gamifikasi yang saya buat di Genially. Hanya saja sayangnya sinyal mencegah saya untuk mendapatkan apa yang saya sudah buat ini dalam tempo singkat-singkatnya. Bandung hari Kamis 24 November 2022, satu hari menjelang sebelum gajian. Kenapa belum kemuat juga ya si Genially-nya? Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya agak. Tapi intinya adalah si Nearpod memungkinkan kita untuk nempelin tautan luar, external link ke Genially kayak ke quizzes kayak ke apa tadi? Kahoot kayak apapun itu. Oh, it takes too long. Ya, jadi kalau Genially juga bisa dipakai untuk bikin gamifikasi. Saya kembali aja ke Nearpod deh. Ya, Bapak Ibu, saya tutup aja ini. Tutup. Kembali ke Nearpod. Ya, saya lanjut lagi. Apa lagi yang saya punya di sini? Ya, jadi itu Bapak Ibu sebagian hampir besar dari apa yang disiapkan Nearpod buat kita. Di dalamnya ada interactions, ada juga nanti kita lihat. Tapi termasuk di dalamnya ada juga games, sejumlah games. So gamifikasi yang saya bagikan buat Bapak Ibu terkandung di dalam Nearpod ini. Oke Bapak Ibu. Nah, tetapi segala sesuatu yang kita dapatin saat ini, yang saya bagikan sekarang ini tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Karena the secret of getting ahead is getting started.
Jadi rahasia untuk kita bisa maju, untuk bisa kita mendapatkan kemajuan adalah dengan kita memulai. So, kita bisa memulai, kalau Bapak Ibu belum punya akun Nearpod, boleh Bapak Ibu bikin akun Nearpod, tinggal www.nearpod.com. Manfaat Nearpod saya bagikan di sini, hanya saja kalau Bapak Ibu perhatikan yang 5 pertama itu yang tadi manfaat dari game based learning. Sama, saya nggak buang. Saya tambahin 3 poin di belakang. Makes your voice heard. Bapak Ibu, kadang-kala siswa kita itu nggak mau untuk ngomong. Pendiam pisan, cool. Entah itu cool atau apa, pokoknya mah cool weh. Diajak ngomong teh nggak mau ngomong, ditanya teh nggak mau jawab. Pas kita nanya satu pertanyaan, dia ngomong ke kita, kamu nanya, gitu kan ya? Nah, kayak gitu, astaga. Nah, tapi dengan Nearpod, maka siswa yang tadinya tidak mau ngomong verbally, mereka mungkin mau untuk mengetikkan jawaban mereka, sehingga mereka kemudian bisa bersuara. Their voices heard, suara mereka terdengar. 7. Real-time assessment. Nanti saya tunjukin Bapak Ibu bagaimana Nearpod itu bisa kita akses keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa itu kita bisa cek. Keterlibatan siswa kita bisa cek. Contoh nih Bapak Ibu ya, moga-moga saya bisa tunjukin. Ayah, nyak mohon. Oke, Bapak Ibu kalau saya buka participants list ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, aduh, saya malu, saya tunjukin. Ya. Jadi kenapa ini merah? Merah itu menunjukkan bahwa peserta tidak sedang di dalam Nearpod. Kalau mereka di dalam Nearpod warna hijau. Saya ngerti, merah karena Bapak Ibu sedang melihat Zoom, gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu bisa cek tuh, siswanya ada nggak di dalam Nearpodnya. Gitu ya. So, Bapak Ibu bisa melakukan assessment real time saat itu juga. Next, accurate follow up. Maksudnya adalah kita bisa menindaklanjuti siswa jika kemudian Bapak Ibu mengajukan sebuah pertanyaan, anak menjawab, tapi ada 1-2 yang jawabannya tidak diduga dan menunjukkan suatu kesalahpahaman yang akut, misalnya, maka Bapak Ibu bisa langsung respon. Anak-anak jawabannya bukan ini ya, karena alasannya gini. Bisa langsung. Kita bisa memfollow up secara akurat, presisi. Apalagi presisi, kayaknya bagus juga ya, presisi ya, bukan jackpot, bullseye. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ini kelebihan dari Nearpod, selain dari keasikan gamifikasi yang disediakan olehnya. Oke Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu, saya sekarang menghimbau Bapak Ibu untuk kalau belum punya akun Nearpod, sign up, mendaftar. Kalau udah punya ya puji Tuhan bisa dipakai ya. Bapak Ibu ketik www.nearpod.com atau nearpod.com, maka Bapak Ibu akan sampai ke sini. Kalau Bapak Ibu belum sign up, tinggal klik yang sign up for free. Tapi kalau udah punya akun, tinggal klik yang login. Keunggulan Nearpod adalah waktu seperti Bapak Ibu ya, waktu Bapak Ibu mengikuti lesson ini 200 sekian, ternyata lebih dari 250, lebih dari sekian Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu kan nggak usah login ke email. Kalau students, mereka tinggal ketikkan join a lesson, enter the code in this red box. That's it, just as simple as that. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau belum login, kalau belum punya akunnya, monggo sign up, bisa pakai email, paling mudah pakai email, atau bisa masukin manual, tapi menurut saya masukin pakai email mudah. Nah, bagi mereka yang sudah punya akun Nearpod, maka saya bagikan buat Bapak Ibu sebuah link, sebuah kode untuk Bapak Ibu boleh ke www.nearpod.com/redeem www.nearpod.com/redeem. Masukkan kode ini NPPN Roberto SM. Dengan ini Bapak Ibu dapat trial gold account 3 bulan. 3 bulan. Pak, boleh yes. Tolong di chat di type di chat box ya Pak ya? Maaf. Siap chat box. So, Bapak Ibu kita masuknya ke
Jadi kalau udah punya akun tinggal login login www.nearpod.com/redeem. Itu kayaknya. Moga-moga saya nggak salah. Saya lakukan saja di sini Bapak Ibu supaya kelihatannya. Jreng. www.nearpod.com/redeem, and what we got is teng. Semoga benar. Mana. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal redeem code-nya Bapak Ibu masukin. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun gold selama 3 bulan. Ya, 3 bulan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya, kodenya adalah NP/PN. Kenapa saya punya akun ini? Punya kode ini karena saya adalah seorang Nearpod pioneer, Bapak Ibu. Jadi saya sempat mendapatkan sertifikat Nearpod Certified Educator, lalu kemudian saya lebih lanjut lagi menjadi Nearpod pioneer. Karena itulah saya bisa membagikan akun kode ini buat Bapak Ibu ya. Jadi kodenya saya ulang, NP/PN Roberto SM, disatukan. Nanti bisa saya ketik aja deh di chat kodenya, kapital NP/PN Roberto SM, kodenya itu. Ya, itu. Nearpod Pioneer Roberto SM. Itu Bapak Ibu, saya lanjut ya Bapak Ibu ya, supaya tidak banyak waktu terbuang. Sekali lagi bagi yang udah punya akun, tinggal masukin aja kode itu. Ya, jadi saya itu di Nearpod itu saya sudah ambil sertifikatnya, tapi kemudian saya bergerak lanjut ke Pioneer. Kenapa saya bagikan ini buat Bapak Ibu? Karena gini, in case bagi Bapak Ibu Nearpod itu membantu, maka Bapak Ibu bisa kemudian memperpanjang yang gold subscription 3 bulan itu dengan cara Bapak Ibu mengejar Nearpod Certified Educator. Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu berhasil jadi Nearpod Certified Educator, syaratnya gampang Bapak Ibu. Gampang syaratnya. Bapak Ibu tinggal ke websitenya. Kalau perlu kontak saya juga boleh. Nanti saya bantuin dengan senang hati. Ya, nanti Bapak Ibu kalau NCE, Bapak Ibu dapat ini 6 bulan. Dapat 6 bulan lagi. 6 bulan lagi gold subscription. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi Nearpod Pioneer, ini sesuatu yang agak berbeda. Dalam arti sebetulnya kalau Nearpod Pioneer itu adalah praktisi Nearpod yang dalam perhelatan Nearpod nanti bisa bawa materi, begitu, bisa bawa materi. Berarti itu internasional, kegiatan internasional. Dan ya dibayar, cuman masalahnya apakah kita jadi pembicara nggak di sana, dibayar. Ya, so itu Bapak Ibu ya, in case Nearpod dianggap bermanfaat buat Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk mengejar Nearpod Certified Educator, lalu kemudian Nearpod Pioneer. So next will be let's try. Jadi Bapak Ibu, ini akun saya. Ya Bapak Ibu ya, ini akun saya. Bapak Ibu Santi, saya masih punya waktu nggak? Masih Pak. 7 menit. Astaga. Ya, ini akun saya Bapak Ibu. Karena saya Nearpod Pioneer, maka akun saya adalah Premium Plus. Akun saya adalah Premium Plus, Unlimited Stories dan sebagainya. Saya tunjukin bahwa Nearpod itu ada My Lesson, ada profile, dan Nearpod itu punya pre-used material. Materi-materi yang udah ada di sana, tinggal pakai. Tadi yang Time to Climb, yang sistem pencernaan, itu saya ambil langsung dari Nearpod. Tinggal saya terjemahin ke bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik create. Ini ada library-nya segala macam ya. Nah ini saya tunjukin, ada report Bapak Ibu ya. Kalau report, maka saya bisa langsung dapetin keikutsertaan atau istilah yang digunakan di awal adalah engagement dari siswa itu sejauh mana sih? Ya, sejauh mana? Maka dia punya post session reports. Nih, Bapak Ibu. Jadi kalau saya klik ini akan muncul
laporannya per individu, jawabannya apa, kalau itu ada poinnya dapat skor berapa, minimal ada persentase keikutsertaan mereka seperti apa, kita bisa punya, Bapak Ibu. Ini membuat Nearpod bisa menjadi pilihan buat Bapak Ibu, selain memberikan kepada peserta didik aktivitas termasuk gamifikasi, kita juga bisa melakukan assessment. Ya Bapak Ibu ya, itu laporannya. Saya nggak akan buka karena waktunya mungkin sisa 5 atau 4 menit lagi. Maka saya tunjukin aja sedikit tentang bagaimana caranya membuat materi. Sayangnya jaringannya lambat sekali. So, all we need to do is kita bisa klik create. Nah, kita bisa pilih bikin lesson, video. Kalau video berarti cuma satu video doang, langsung tinggal di publish atau di launch atau diluncurkan. Bisa activity macam-macam, tapi coba kita pilih lesson. Maaf kalau saya ngomongnya jadi agak cepat karena panik mendengar kata 7 menit Bapak Ibu. 7 menit jadi saya panik. Apalagi jaringannya sahabat ini. Nih, Bapak Ibu kalau masuk ke sini, kita masuknya ke dalam halaman ini, kita bisa langsung import PowerPoint, import PDF, kita bisa import PNG langsung sini, klik and drag, drop di sini bisa, atau kita bisa add content. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Saya tunjukin create itu ada slides classic, slideshow, sway. Bapak Ibu kalau pakai sway bisa pakai Nearpod. Bapak Ibu pengen bagikan PDF supaya anak-anak bisa pakai PDF, bisa ada PDF, PowerPoint bisa Bapak Ibu bagiin. Sekadar gambar bisa, atau audio Bapak Ibu kemudian mau nyanyi bisa seperti itu, bisa ya audio misalnya mau ngejelasin anak-anak penjelasan ya, itu create. Kita juga bisa memiliki interactive options, which is ada video yang tadi yang saya gunakan, web content. Bapak Ibu tadi saya ke Genially pakai web content ya Bapak Ibu. Vocabulary ini bagian dari perusahaannya Nearpod, perusahaan yang sama juga, itu sebuah platform di mana anak disediakan musik pengiring, lalu anak dikasih materi, lalu mereka bikin lagu dengan materi itu. Kebanyakan memang rap. Nama saya Roberto, atau apabila cinta singgah di hati, bola mata lepas tidak kembali, kira-kira gitulah ya. Nah, memasukin BBC video bisa, Brain Breaks yang tadi, Nearpod 3D yang tadi ya Bapak Ibu, yang 3 dimensi, sistem pencernaan, pet, yang Bapak Ibu pakai pet silakan. VR field trip ini bisa, kita bisa mau ngeliat terumbu karang, kita pakai virtual reality there. Unfortunately the network in Indonesia I believe is not really good, so I've never been able to access this one. Maaf, saya belum bisa mengakses ini karena jaringannya. Lalu ada ini, quizzes and games Bapak Ibu. Ini dia. Jadi ada quiz. Kalau quiz mah biasa lah ya, pertanyaan-pertanyaan kayak quizzes, kayak Kahoot dan sebagainya. Tapi mungkin bisa jadi karena Nearpod tidak unggul di semua segmen. Quiznya mungkin kalah kalau dibandingin dengan quizzes misalnya, fitur quiznya ya, atau Kahoot misalnya bisa jadi kalah. Draw it. Itu siswa kemudian bisa menggambar. Oke. Fill in the blank. Ada memory test, tadi kita pakai memory test. Yang ada kucing, ada kanguru. Time to climb tadi kita pakai. Drag and drop tadi kita pakai. Matching pairs kita pakai. Ya. Termasuk bagi Bapak Ibu guru matematika, kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, ada math manipulative. Ada ini algebra tiles, base 10 blocks, color tiles, fraction tiles. Silakan dipakai. Bapak Ibu. Pokoknya mah ini discussions. Ada collaborate board tadi kita pakai, flip ini menggunakan aplikasi flip, poll tadi saya pakai, dan open ended question. Bisa lemparin slide isinya pertanyaan terbuka, siswa tinggal ngejawab. Seperti itu. Ya, itu yang most popular ada bla bla bla. Demikian Bapak Ibu yang tersedia di dalam Nearpod. Khawatir waktu saya terlewat, maka saya balik dulu sebentar untuk melihat siapa tahu ada yang terlewatkan oleh saya. Saya nggak akan buka WhatsApp karena nanti Bapak Ibu tahu saya lagi pesan-pesan sama siapa. Sebentar. Social emotional learning. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat ini kontennya Nearpod Bapak Ibu.
konten Nearpod itu bisa Bapak Ibu dan saya pakai. Ya misalnya saya mau ngajarin anak-anak saya pelajaran bahasa Inggris, ada English learners misalnya, maka kemudian Bapak Ibu tinggal lihat, oke, I'm gonna close it. Nih, silakan guru bahasa Inggris yang bisa lihat apakah ini bermanfaat atau tidak buat Bapak Ibu, academic vocabulary dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal ambil, simpan di library Bapak Ibu. Kalau perlu penyesuaian tinggal diubah kan, tinggal tambah slide, kurangin slide, ganti bahasa dan sebagainya. Pasangin foto kita misalnya bisa ya. Nearpod Learning Labs dari guru-guru sains. Activating academic engagement, etc., and so on and so forth. Cultural influences banyak banget. Ini namanya pre-use materials. Digital citizenship and literacy, college and career exploration, historical perspectives and literacy, vocab, udah. Teacher resources, ini nggak tahu bisa diakses oleh semua akun atau tidak, tapi kemudian kalau Bapak Ibu di Nearpod, Bapak Ibu kemudian bisa berbagi. Oh, oke. Bapak Ibu juga bisa kalau ke sini, Bapak Ibu bisa cari ini pembelajaran yang bisa Bapak Ibu artinya ada semacam webinar atau handout atau apapun yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkaya wawasan kita sama-sama. Kayaknya seperti itu. Untuk menutup maka saya mohon maaf jika ada kekurangan dan saya mengusulkan, saya nggak berani menyarankan. Saya mengusulkan agar Bapak Ibu jika berkenan dan menganggap Nearpod ini berguna, silakan untuk pertama menggunakan trial 3 bulan gold yang dan kode saya itu, kedua meneruskannya dengan menjadi NCE, lalu kemudian menjadi Nearpod Pioneer. Saya kira cukup sekian, saya kembalikan kepada Ibu Santi. Hatur nuhun pisan Bapak Ibu.